Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan bersama penandatanganan paket-paket pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana secara simbolis akan ditandatangani satu paket pekerjaan fisik, satu paket pekerjaan pengawasan, dan satu paket jasa. Dapat kami informasikan juga bahwa total paket fisik berjumlah 139 paket dengan total anggaran sebesar 110.270.277.538. Paket pengawasan berjumlah 64 paket dengan total anggaran sebesar 92.430.815.815.463 dan juga paket jasa dengan nilai kontrak sebesar 74.794.908. Kami silakan kepada Kadis PUPR, Sekretaris Dinas PUPR, Kepala Bidang, Pejabat Pembuat Komitmen Bapak Karel Desi, penyedia jasa CV Perdana, disilakan menuju ke meja penandatanganan. Disaksikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah. Izin di tempat saja Bapak. Long segmen ruas jalan Sebang EG dengan nilai kontrak 1.550.614.600 rupiah. Yang nama Direktur Bapak Franciscus Roni Taulin. Kita foto bersama. Kami undang Direktur PT Dipta Perkasa Konsultan dan pengawas nama paket PW16, pengawasan teknis penanganan long segmen ruas jalan Sebaege di Kabupaten Saburai Jua dengan nilai kontrak sebesar 99.900.000 dengan nama penyedia PT Dipta Perkasa Konsultan dan nama direkturnya Bapak Roni S. Karel Wolat T. Kami silakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih.
Selanjutnya, jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi gedung kantor gubernur pertama, lokasi Berani Kota Kupang dengan harga kontrak Rp74.994.908. Nama penyedia CV Sumba 1 Group, nama Direktur Antonius T. Hopon, dan nama PPK Bapak Frans Hendrik Mone SE. Dilanjutkan dengan foto bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka kegiatan penandatanganan kontrak pekerjaan konsultan dan konstruksi tahun anggaran 2025 kepada Bapak Ibu. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi NTT, Pak Dirjen Polisi Purnawirawan Yulianto Sadomo, pimpinan DPRD Provinsi NTT yang diwakili oleh Sekretaris Komisi 4 Ibu An Kolim, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Pak Asrana, Pak Kadis PUPR Pak Bebina, dan semua pimpinan daerah yang hadir pada hari ini dari semua OPD, para kepala balai dari Kementerian PUPR yang hadir hari ini. Saya lihat wajah-wajahnya wajah-wajah khas orang daerah yang ada di daerah. Yang saya hormati juga, ini khusus nih, OPD khusus Inspektorat, kemudian Kapan Keuangan Pak Beni, Kepala Biro Pengembangan dan Jasa Pak Adelino, jangan lupa kemudian Bu Kanis NGM, Ibu Weni, ada ini urusan kesehatan. Sekarang PUPR juga ada urusan kesehatan, Ibu Kanis Kesehatan Kak ya. Terima kasih. Dan juga dari Bank NTT, dari Jam 3, dan juga dari semua Bapak Ibu pelaksana dari pekerjaan PUPR dalam beberapa waktu ini. Kemudian Kepala BPJS Tenaga Kerja ada, para pejabat pembuat komitmen PPK, mana PPK? Mana PPK? Cuma sedikit yang ada. Ya kan sekarang semua PPK, pasti orang penting semua lagi. Ya, terima kasih. Intan pers dan media massa, tepuk tangan buat teman-teman pers. Saya kira jalan-jalan itu kalau PD buat kegiatan ini pers datang selengkap ini. Mantap juga di pagi ini. Dan undangan yang saya hormati dan banggakan. Salve. Salve. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan pertama kita penyertaan isu kehadiran Tuhan, karena perkenannya pada hari ini kita boleh berada pada acara penguatan bagi penyedia jasa konstruksi serta penandatanganan kontrak pekerjaan konsultasi dan konstruksi tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat dan penuh persaudaraan. Saya tadi tanya di Pak Beni, kemudian tadi saya konfirmasi lagi pada Pak Sekda. Ini adalah kegiatan pertama yang seperti ini setelah sekian lama tidak bertahun adalah bersama-sama memulai pekerjaan dengan suasana kebersamaan seperti ini. Tepuk tangan buat kita semua. Inilah spirit Ayo Bangun NTT. Spiritnya dari saya dan Pak Wagub, Pak Yulianto Sadomo, agar kita itu mengerjakan sesuatu, apalagi sepenting PUPR ini, khususnya jasa konstruksi yang kita kerjakan hari ini, betul-betul dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.
Sehingga pekerjaan ini yang melibatkan ekosistem yang tadi sudah kami sebutkan di awal itu, sampai di ujung dengan teman-teman pers dan teman-teman lainnya ini, betul-betul kita bisa bersinergi bersama agar pekerjaan ini betul-betul dilaksanakan dengan baik sesuai aturan, kemudian juga dengan kualitas yang baik, dan yang pasti berdampak bagi masyarakat banyak, baik bagi yang bekerja di setiap pekerjaan ini maupun juga tentu bagi masyarakat yang ada di area di mana kita akan mengerjakan proyek ini. Tentu ini adalah sebuah upaya yang sangat baik, dan dengan menghadirkan ekosistem yang lengkap seperti ini, saya melihat bahwa ke depan dengan pola semacam ini juga kita bisa menjaga agar kualitas pekerjaan kita sekaligus kebersamaan sesemua pihak dalam ekosistem ini bisa kita kerjakan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, semua ekosistemnya jalan. Saya masih ingat betul pada saat itu Gapensi ketemu saya, maupun beberapa organisasi yang terlibat di jasa konstruksi ketemu saya. Semua pada mengeluh ketika terjadi efisiensi awal. Lalu kita bilang, dan ini lagunya saya dan Pak Wagub adalah jangan menyerah, karena pasti selalu ada terang di ujung sana yang kita lihat gelap ini. Dan hari ini kita buktikan bahwa jangan menyerah kita itu ternyata berbuah hasil yang baik. Tepuk tangan buat kita semua. Setelah melewati beberapa saat yang tidak mudah kemarin, hari ini paling tidak kita mulai satu tahapan dulu untuk periode ini. Dan dengan semua pihak bisa terlibat, jasa keuangan juga terlibat, konstruksi terlibat, kesehatan terlibat, APIP terlibat, bahan-bahan baku dari SDM terlibat. Semoga pekerjaan kita ini juga bisa bermanfaat bagi semua pihak, bagi yang bekerja di sektor konstruksi hari ini, bagi masyarakat penerima, juga tentu bagi pemerintah adalah adanya juga PAD yang bisa kita carikan pipa yang betul-betul tepat untuk urusan ini. Tentu pekerjaan yang ini dilakukan kami harapkan nanti setelah penandatanganan ini akan nanti ada acara pendampingan ya Pak Beni, pembekalan ya, dari mulai pagi ini sampai mungkin sore ya, sampai siang nanti ya, sampai siang sebelum kita teman-teman muslim akan nanti sholat Jumat. Pak Wagub juga akan memberikan materi sebentar bersama yang lain. Kami harapkan agar nanti semua hal terkait dengan bagaimana pekerjaan ini diselenggarakan bisa kita kerjakan dengan baik dan betul-betul memenuhi ketentuan yang berlaku. Nanti juga APIP juga akan bicara di situ, jasa keuangan juga bicara di situ dan sebagainya, sehingga secara teknis pekerjaan itu dilakukan dengan baik, memenuhi ketentuan yang diminta dan kemudian betul-betul berdampak bagi masyarakat dan juga bagi Pemda. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan di saat awal ini, dan tentu dengan kehadiran dari DPRD dua hari ini, saya berharap agar kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPRD bisa kita kerjakan dengan baik, agar NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan maju bisa kita kerjakan dengan baik. Dan saya berharap agar pekerjaan yang dibuat di tahapan ini bisa kita kerjakan dengan baik, mulai dari perencanaan sampai dengan nanti dilaksanakan dan nanti dievaluasi. Karena nantinya kebaikan yang kita buat di periode ini mudah-mudahan berdampak untuk periode ke depan. Saat ini juga di Jakarta lagi sementara proses pembahasan juga, berdasarkan usulan dari kita juga untuk tahun depan. Saya kemarin juga dari Jakarta, saya berharap akan nanti, kalaupun masih ada beberapa yang masih bisa dikerjakan, ini balai banyak sekali di sini yang hadir, yang masih mungkin dikerjakan di periode sisa tahun ini, itu juga kita jangan tolak kalau memang bisa dikerjakan. Kalaupun bisa kita bikin menjadi multi-years, kita ambil aja. Nanti kami juga bicara di Jakarta. Karena sejauh ini memang komunikasi kami dengan teman-teman balai baik, sehingga kita itu dalam tahapan yang saya bilang tadi, walaupun kita sulit ini, tetap kami juga meminta untuk kalau memungkinkan kita ambil dari tempat lain di Republik ini ke NTT, kita kerjakan. Ini balai pengajian, balai yang paling sering ini, balai besar dari sungai. Itu kami pernah dulu tuh kekurangan anggaran kira-kira ratusan miliar, kita kerja bareng-bareng, ketemu ini, ketemu itu, kita dapat pindahkan dari satu daerah di Kalimantan yang fiskalnya bagus, pindah ke NTT. Tujuan yang kita kerjakan juga untuk pertanian, mana yang gagal dicetak di tempatnya kita suruh pindah ke NTT dan sebagainya.
Kemarin juga saya ketemu dengan Kemenko Infrastruktur, ketemu dengan Pak Ayodhya Kalake dan jajaran, itu kita pindahkan bagaimana ke NTT di berbagai tempat termasuk Malaka dan sebagainya. Jadi kami terus memburu agar program-program pusat itu yang gagal tempat lain kita pindahkan ke NTT. Semua jenis tanpa kecuali kita kerjakan itu. Jadi mohon doa dari Bapak Ibu sekalian agar ini kan hari-hari sekarang ini kan adalah hari di mana pemerintah pusat juga termasuk PUPR, khususnya PU, itu mereka juga harus menyelesaikan semua target yang dilakukan dalam konteks anggaran. Hari-hari ini sekarang ini pergeseran anggaran dan lokus itu terjadi. Sekali lagi buat teman-teman balik, kalau memungkinkan kita kerjasama lagi, memindahkan dari tempat lain di Republik ini yang masih mungkin kita geser ke sini aja. Kalau mungkin tidak bisa setahun kita bikin multi years, asalkan program masuk NTT kita mulai dengan baik. Setuju ya? Setuju? Dan khusus pada area dari prasarana strategis ini ada kan? Pak Isa. Nah, nanti khusus prasarana strategis dan juga teman-teman yang sudah dapatkan juga dukungan pusat yang bagus. Kami meminta agar juga nanti selain pasti kalau yang angka besar itu biasanya nanti dari Jakarta yang turun ya BUMN. Tapi selalu kami minta agar BUMN juga saat ini tetap melibatkan teman-teman kontraktor lokal, baik itu di perencanaan, kemudian di pelaksanaan maupun juga di pengawasan agar tetap tentu kita mau ketentuan Jakarta yang punya berbagai peserta yang relatif ketat, juga sekaligus juga tetap memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal agar tetap bisa terlibat di pekerjaan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Saya pikir itu yang selalu kami tekankan berkali-kali pada teman-teman dari balai di pusat agar selain provinsi dorong seperti ini, juga nantinya balai-balai dari pusat juga membantu sehingga nanti kita bisa kerjakan dengan baik. Dan terakhir, kemarin itu waktu di Jakarta, di salah satu acara, saya kemudian terbersit karena ini bagus juga buat NTT. Jadi kita ini mengerjakan konstruksi di NTT ini dalam rangka juga membuat NTT ini bisa menjadi provinsi garam dan terang di Indonesia dan dunia. Kita sudah punya nanti besok itu produksi garam di Rotendao, itu nanti akan didesain untuk menjadi yang terbesar juga di Indonesia bersama dengan kabupaten lainnya. Di Malaka akan diaktifkan lagi segera yang di Kota Damas, Sumba, Sabu dan sebagainya itu menjadi sentra-sentra garam, dan dengan banyak sekali potensi energi baru terbarukan di NTT, kita punya lebih dari 62 gigawatt PLTS, lebih dari 1000 megawatt untuk geothermal, lebih dari 10.000 megawatt dari angin, belum lagi arus laut, belum lagi dari hidro. Jadi ternyata memang kita punya potensi besar di bidang juga untuk energi baru terbarukan. Jadi genaplah memang NTT ini bisa disebut sebagai provinsi garam dan terang Indonesia dan dunia. Udah pasti. Jadi sekarang kita punya julukan baru di Jakarta, NTT adalah provinsi garam dan terang buat Republik. Setuju ya? Dan itu butuh konstruksi yang bagus. Jadi dalam ini kita selalu bicara bahwa kita mesti membangun infrastruktur yang bagus untuk di pangan, di pertanian, pariwisata. Sekarang kita tambah lagi 2. Kita masih bangun juga infrastruktur yang bagus menuju ke sentra produksi garam dan untuk membangun energi untuk menerangi Republik, menerangi NTT dengan baik di seluruh Nusa Tenggara Timur. Ini saja bisa kami sampaikan. Semoga lancar semua acara hari ini dan bagi yang sudah dipercayakan melalui berbagai mekanisme yang saya tahu sudah dibuat dengan demikian baik sesuai aturan oleh PUPR, kerjalah dengan baik, dan pesan saya selalu menjadi orang yang juga berbagi berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Nama budaya. Salam sehat bagi kita semua. Kita pergikan. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Ayo bangun NTT. Terima kasih. Selamat pagi. Mohon dan juga hormat bagi Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pimpin Komisi 4 DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas PUPR dan juga para pimpinan perangkat daerah mewakili dari perbankan Bank NTT,
Polda NTT dan juga Jamkrida, kami silakan untuk foto bersama. Kami memberikan kesempatan kepada yang paling pertama adalah Bapak Wakil Gubernur dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur kepada kita sekalian adalah peran infrastruktur PUPR untuk peningkatan PAD. Terima kasih Bapak Wagub. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wagub. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini hari yang cukup bersejarah bagi Pemprov Nusa Tenggara Timur karena saya mendapat bisikan dari Pak Sekda, katanya penandatanganan kontrak ini baru pernah terjadi dilakukan secara terbuka seperti ini. Betul kan? Nah, jadi ini satu terobosan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Kepala Dinas PUPR. Baik, saya diberikan waktu untuk menyampaikan materi tentang peran infrastruktur PUPR untuk meningkatkan PAD. Waktunya dibilang cuma 5 menit. Saya bilang, saya kalau bicara itu pertama paling cepat 1 jam. Nah, yang kedua, honor pembicara itu harus ada. Betul sih? Karena bicara perlu pemikiran, perlu konsentrasi, perlu energi. Jadi koordinasi itu jangan lupa apa namanya. Baik, saya menyampaikan hal-hal secara umum untuk kita semua. Jadi pertama, penandatanganan kontrak yang kita lakukan untuk melakukan pekerjaan infrastruktur ini berasal dari dana APBD khususnya pendapatan asli daerah, gitu ya, Ibuan ya, PAD. Jadi bukan dana APBN, tapi PAD, pendapatan asli daerah. PAD kita ini mengalami kondisi yang tidak maksimal. Kenapa begitu? Pertama, memang PAD kita rendah. Kedua, kita mempunyai kewajiban untuk membayar utang di PT SNI yang setiap tahun itu lebih kurang 200 miliar rupiah. Betul Pak Ben, Kepala Badan Keuangan Daerah. Jadi target kita PAD misalnya 1,7 triliun, atau tahun lalu berapa target PAD? 1,7. Tercapainya berapa? 1,3 rupiah. Ya, jadi sekitar 1,4 triliun capaiannya dari target 1,7. Nah, jadi bayangkan kalau dari 1,4 dipotong lagi 211 miliar untuk membayar utang, maka yang bisa kita gunakan lebih kurang cuma 1,1 T dari 5,4 T APBD. Jadi APBD kita 5,4 T, itu 1,4 T-nya PAD, 4 T-nya itu dana transfer pusat, dalam DAU, DAK, dan sebagainya. Kemendagri mensyaratkan PAD daerah itu 50% dari dana transfer pusat. Jadi kalau kita punya PAD, maksudnya APBD itu 5,4 T, maka PAD harusnya itu berapa? 50%. 2,7 T, harusnya 2,7 T. Tapi kita masih capek sangat rendah.
Nah sekarang saya sama Gubernur sudah mencanangkan target PAD kita tahun 2025 adalah 2,8 T. Target PAD kita 2,8 T. Kalau ini bisa kita capai, maka fleksibilitas fiskal dalam pembangunan ini akan menjadi lebih signifikan. Artinya banyak program-program pembangunan yang bisa kita kerjakan, termasuk juga persoalan infrastruktur yang saat ini baru lebih kurang 70%, gitu ya Pak. Kenapa? Nah, antar baru ya. Jadi infrastruktur kita ini baru lebih kurang 70% yang kondisinya baik. 30% ini masih membutuhkan kerja keras. Nah, PUPR salah satu OPD yang menyumbang cukup besar bagi PAD. PAD kita sumbang terbesar itu adalah pajak kendaraan. Pajak kendaraan itu baik pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bea balik nama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua adalah pajak rokok. Gitu ya? Pajak rokok. Pajak rokok itu besar. Itu besar. Berapa? Kurang 300-an miliar. 300 miliar. Pajak kendaraan bermotor kalau di total semuanya lebih kurang 700-an ya, 700-an miliar pajak kendaraan bermotor. Dan untuk pajak kendaraan bermotor yang baru kita serap itu atau yang baru dibayarkan oleh wajib pajak itu baru lebih kurang 46%. Nah, jadi kalau ada di sini yang belum bayar pajak kendaraan bermotor, ya termasuk para kontraktor ini, nah ini saya minta supaya Anda melaksanakan kewajiban Anda, apalagi kalau menggunakan kendaraan bermotor dari luar, ya plat B, plat L, plat DK dan sebagainya. Itu Anda merugikan kita. Nah, kita sudah membuat peringanan, ya, penghapusan untuk bisa mutasi kendaraan ke NTT, sehingga Anda itu bayar pajaknya itu bayar pajak di NTT, bukan di tempat di mana saudara berduduk, KTP Anda itu berduduk. Nah ini masih banyak sekali. Kita sedang merumuskan bagaimana kita bisa memungut pajak ini dari kendaraan-kendaraan luar. Memang ada hambatan di sini bahwa pajak kendaraan itu dibayar di tempat atau alamat pemilik bertempat tinggal sesuai dengan KTP. Nah, kendaraan yang dipakai oleh rekan-rekan yang bekerja di sektor infrastruktur ini adalah kendaraan besar semua. Kendaraan besar yang ketika menggunakan jalan potensi perusahaan jalan itu lebih besar daripada kendaraan pribadi. Kedua, penyerapan bahan bakar minyak jauh juga lebih besar dari kendaraan pribadi. Nah, karena itu mulailah pikirkan sekarang untuk memutasi kendaraan-kendaraan tersebut ke Nusa Tenggara Timur. Karena di sini ada dari Makam juga, atau ada menggunakan kendaraan-kendaraan yang ada di sini dalam kota di luar. Dan demikian target-target PAD kita ini akan bisa tercapai. Kita bisa mencapai sampai 2,8 T, ya, maka tentu akan lebih banyak lagi proyek-proyek pembangunan di Nusa Tenggara Timur ini.
Dan itu juga tentu akan memberikan pekerjaan kepada saudara-saudara sebagai kontraktor-kontraktor ini. Ini nomor satu. Yang kedua adalah kita di PUPR ini juga menyewakan berbagai macam sarana prasarana, baik sarana prasarana gedung, termasuk juga peralatan-peralatan. Apa ini? Itu dia poinnya. Santai lalu. Itu sarana prasarana yang kita sewakan berupa alat berat, bengkel, laboratorium dan sebagainya. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan sekalian, tentu dengan ada biaya penggunaannya. Tapi itu biaya semua sudah ada standarnya yang ditentukan oleh Perda, dan itu dia masuknya juga langsung ke kas daerah, ya, bukan masuk ke pegawai. Jadi silakan gunakan berbagai sarana prasarana fasilitas yang ada, karena itu juga mendukung peningkatan PAD. Dan terakhir, ya, kalau Anda dapat untung banyak terus mau sumbang-sumbang untuk pembangunan ILTT, tentu pemerintah provinsi dengan tangan terbuka menerima. Pak, kami untung nih, proyek ini kami untung 500 juta, kami sumbangkan 50 juta, 10% aja, 50 juta untuk pembangunan ILTT. Anda bisa tentukan langsung, Pak, saya mau misalnya membiayai anak-anak LPP yang sekolah di universitas top di Indonesia misalnya. Kalau ada yang sekolah di universitas top, UI, UGM, UNER dan sebagainya, saya siap membiayai 3 orang misalnya selama dia kuliah. Kan tidak mahal. Satu semester itu mungkin 15-20 juta. Ya. Kalau biayanya satu bulan mungkin 3 juta. Itu hitungan silakan. Atau Pak, kami siap jadi orang tua angkat dari 100 anak-anak stunting. Ya kan? Nah, kalau Anda lakukan ini, ya, maka saya yakin berkat-berkat yang lain akan mengalir ke saudara. Kalau Anda berbagi dan mereka yang tidak mampu, mereka yang membutuhkan, ya, maka berkat-berkat yang lain akan mengalir dalam kehidupan saudara. Orang bilang di Israel itu ada namanya laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena di situ tingkat keasinan airnya sangat tinggi. Nah, kenapa tingkat keasinan airnya sangat tinggi? Karena air yang masuk ke situ itu tidak keluar kemana-mana lagi, maka dia menjadi air yang tidak berguna. Jadi air dari Sungai Jordan itu ada yang mengalir ke Laut Mati, ya, ada yang mengalir ke Danau Galilea dan sekitarnya. Ya, ke Danau Galilea itu dia menyebarkan lagi airnya kemana-mana, sehingga dia kaya akan ikan dan sebagainya. Tetapi Laut Mati dia tidak mengalirkan airnya kemana-mana, maka jadilah dia air asin yang tidak berguna. Nah, dalam kehidupan kita pun begitu. Ketika kita bermakna bagi orang lain, ya, maka berkat Tuhan itu akan mengalir terus dalam kehidupan kita. Percaya kira-kira? Ya, banyak yang
banyak diam saja, tidak mau, karena berbagi ini hal yang berat, jadi tidak mau dijawab. Tapi itulah kondisi ekonomi kita, ya, kondisi fiskal kita yang membutuhkan komitmen dari kita semua untuk kita sama-sama bisa berkontribusi, ya, pada peningkatan PAD kita, baik melalui kepatuhan membayar pajak, membayar retribusi, juga termasuk di dalam pemanfaatan aset-aset daerah. Kita punya aset baik di tanah, gedung kantor, peralatan, sebagainya. Seperti yang saya sebutkan tadi, silakan rekan-rekan bisa manfaatkan, ya. Dan yang terakhir adalah partisipasi aktif, langsung, ya, Anda berkontribusi bagi pembangunan masyarakat. Silakan Anda mencari apa objek yang saya bisa sumbangkan bagi pembangunan, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan, dan sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, karena katanya cuma 2 menit kan? Udah berapa menit? 12. Oh, ini juga lagi. Bisa ada waktu. Jadi program sebagus apapun juga, kalau tidak didukung dengan anggaran, maka tidak mungkin kita bisa laksanakan program tersebut. Maka kita lihat sekarang Amerika yang sudah begitu hebat, ya, itu tetap saja dia mencari sumber-sumber pendapatan, termasuk dalam pemberian tarif impor barang masuk Amerika. Donald Trump jadi memang pemimpin yang fenomenal. Dia tidak mau tahu. Kita berteman baik, kalau kau merugikan saya, sekarang kamu kena. Kita untung kemarin Bapak Presiden bernegosiasi langsung, sehingga yang tadinya kita akan kena berapa 35% tarif impor ke Amerika, sekarang kena 19%. Karena semakin tinggi tarif impor yang dibebankan kepada barang-barang dari luar yang masuk ke Amerika, maka itu akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Barang yang tadinya dijual murah di sana, karena tarif impornya masuk, maka nilai jual juga akan dinaikkan oleh importir di sana. Nilai jual dinaikkan, daya beli masyarakat di sana juga sedang turun, maka barang akan tidak laku di sana. Kalau barang tidak laku di sana, maka kuota ekspor yang masuk ke Amerika ini juga akan berkurang. Kalau kuota ekspor itu dari Indonesia berkurang, maka pabrik-pabrik itu akan mengurangi juga produksinya. Kalau pabrik-pabrik mengurangi produksinya, maka akan terjadi PHK. Jadi ekosistem ekonomi itu salah satunya itu berjalan seperti itu. Sehingga seluruh negara, Amerika sebagai negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, nomor 3 ya, 1 China, 2 India, 3 Amerika, 4 Indonesia. Itu terus mencari sumber-sumber pendapatan. Karena pembangunan itu adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti. Sekarang membangun, pemerintah nanti yang akan datang tetap membangun, pemerintah yang akan datang lagi nanti tetap membangun. Jadi satu proses yang tidak pernah berhenti. Nah, pada konteks Nusa Tenggara Timur, ya, ini dibutuhkan kolaborasi, kerjasama dari kita semua, inovasi, ya, kreativitas, dan juga hati nurani, hati nurani untuk kita merasa bahwa kita bagian dari NTT,
kita memberikan kontribusi bagi pembangunan NTT, kita harus berarti bagi Nusa Tenggara Timur, bagi masyarakat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan bagi mereka yang melakukan pekerjaan, ya saya mengimbau laksanakan pekerjaan dengan baik, ya, karena semuanya diawasi dengan penatangan kontrak secara terbuka seperti ini. Kita semua diawasi oleh masyarakat, diawasi oleh DPR, diawasi oleh pers, sehingga mari kita berikan yang terbaik dalam mengerjakan proyek-proyek yang Anda akan kerjakan. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Salam. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang sudah menyampaikan kepada kita semua satu materi penting, yaitu yang berkaitan dengan peran infrastruktur untuk peningkatan PAD. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur atas kesediaan dan penyampaian materi. Kami akan resumekan dan setelah itu kami juga akan melaporkan kepada Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Gubernur. Demikian Bapak, selanjutnya kita berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak